apa selama ini Anda lakukan? Mungkin suka ngunjing. Oke. Suka menggunjing. Kenapa kok aku ngedengki banget sama saudaraku, tetanggaku? Kenapa? Tetanggaku kaya saja kok saya sakit hati. Adukan ya Allah, kenapa aku mendengki tetanggaku ya Allah? Ganti dengan cinta ya Allah. Terus ini jadi perlu waktu yang khusus kita mengadu kepada Allah dan menyesali itu semuanya. Jangan, ingat, jangan cuek dengan dosa. Bertobat itu pertama ada syaratnya. Pertama itu menyesal. Kalau tidak menyesal tidak ada tobat. Yang kedua harus meninggalkan pekerjaan tersebut. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian memohon kepada Allah untuk diberi pertolongan untuk meninggalkan itu semuanya, untuk menjauhi itu semuanya. Bahkan kami ingatkan kepada siapapun yang saat ini berada dalam kubang kehinaan tersebut, jangan putus asa. Mintalah kepada Allah, biarpun kita masih di kubang kehinaan dan kita belum bisa terentaskan, maka mintalah kepada Allah, ya Allah entaskan kami dari ini. Jadi penting menyadari kalau ini dosa. Mungkin saat ini ada orang yang datang ke tempat ini, kita membahas riba, dia masih berurusan dengan riba. Mungkin ada satu orang yang Masya Allah haram urusannya, rebutan waris belum beres tapi datang ke tempat ini. Hari ini, malam ini Allah datang ke tempat ini. Biarpun katanya Anda berebut waris, tanda bahasanya setelah ini Anda akan dimudahkan untuk menyelesaikannya. Makanya biarpun dalam keadaan dosa, kalau ternyata kita dibawa oleh Allah kepada kebaikan, husnudzonlah kepada Allah bahwa Anda akan dimuliakan oleh Allah. Menyadari itu penting sekali. Ini menyadari dosa, menyadari kesalahan kita, kemudian bergegas memohon ampun kepada Allah SWT. Ada suatu ketika, makanya Anda jangan putus asa. Suatu ketika ada seorang anak muda ditemukan sudah menangis di samping di mihrab di depan masjid, di mihrab masjid. Dia melakukan salat menangis. Kemudian ada seorang syekh masuk. Seorang kiai masuk melihat anak muda ini. Sang kiai ini ingat betul, bukankah ini anak muda ini yang biasa di gardu sana, yang biasa mabuk dan ganggu orang? Kenapa kok dia ada di sini? Dia penasaran, ditunggu setelah selesai ditanya, bagaimana kisahmu wahai anak muda? Kok kamu tiba-tiba sudah berada di sini? Rupanya dia menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana. Jawabannya, aku mendengar omonganmu ya Kiai suatu ketika. Biarpun kamu dalam keadaan hina, jangan ragu untuk minta kepada Allah untuk dientaskan. Kalau engkau masih dalam keadaan mabuk dan sedang mabuk, jangan bangga dengan mabuk, cukup adukan kepada Allah. Ya Allah, entaskan aku dari mabuk ini. Dan itu aku lakukan. Setiap aku mau mabuk, bahkan setelah mabuk aku minta, ya Allah, aku tidak senang dengan ini. Entaskan aku ya Allah. Jauhkan aku ya Allah daripada kehinaan ini. Hingga suatu ketika, senang mabukku kesenanganku kepada mabuk dicabut, lalu aku tidak lagi mau mabuk. Lalu dia duduk di sini. Lalu aku di tempat ini. Dan tiba-tiba dimudahkan aku untuk menangis. Maka kami sampaikan pada siapapun. Yang pertama menyadari kalau itu haram. Yang repot, gitu saja kok haram. Wah, nggak bisa benar. Sadari saya dosa. Saya berurusan dengan riba ini. Ya Allah, entaskan aku dari riba ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Entaskan aku dari keharaman ini ya Allah. Minta kepada Allah. Biarpun kita masih berada dalam kubang kehinaan ini. Dalam dosa ini. Maka ketahuilah, dengan permohonan yang terus menerus, Allah Maha Kasih, Allah akan pandang dan akan dicabut kesenangan kepada kemaksiatan. Makanya yang menjadi masalah adalah di saat diingatkan langsung mengatakan, gitu aja kok, dikit-dikit dosa, riba haram, ini haram. Orang seperti itu tidak akan ditolong oleh Allah karena kesombongan. Kesombongan dengan dosa tidak akan ditolong. Maka siapapun Anda, mohon maaf, mungkin hari ini ada orang yang sering melihat yang tidak pantas di handphonenya, di laptopnya. Adukan kepada Allah, ya Allah, aku punya kebiasaan jelek itu ya Allah. Aku suka nonton yang tidak benar ya Allah. Adukan setiap malam, setiap saat. Allah akan tanamkan kebencian nanti dalam hati. Yang enggak boleh adalah kita menyerah dengan itu semuanya. Lalu tidak peduli dengan dosa-dosa. Maka akan terus dosa itu akan dilakukan.
Kemudian setelah seseorang lihat mengadu kepada Allah, meninggalkan, diampuni oleh Allah. Jadi kuncinya ternyata ini. Kita menyesal, kita mengadu kepada Allah, minta pertolongan dari Allah, dan sungguh tidak akan ada satu hamba yang bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita semuanya, berbeda-beda orang, berbeda maksiat sepertinya kan begitu. Maka sekarang fokuslah dengan maksiat masing-masing. Apa selama ini Anda lakukan? Mungkin suka ngunjing. Suka menggunjing. Kenapa kok aku ngedengki banget sama saudaraku, tetanggaku? Kenapa? Tetanggaku kaya saja kok saya sakit hati. Adukan ya Allah, kenapa aku mendengki tetanggaku ya Allah? Ganti dengan cinta ya Allah. Terus ini perlu, dan ini perlu waktu yang khusus kita mengadu kepada Allah dan menyesali itu semuanya. Jangan, ingat, jangan cuek dengan dosa. Jangan menunda juga. Jangan cuek dengan dosa, tapi ingat, dosa yang kita cuekin, yang kita biarkan itu akan kita temui nanti di alam barzah, dan akan kita ketemui nanti di akhirat. Sehingga menyesal itu penting, mengingat dosa. Jadi siapapun Anda, ayo mulailah dengan menyadari dosa-dosa di rumah kita, dalam diri kita, di keluarga kita. Yang kita lakukan apa sih dosa-dosa? Biarpun ini nanti modal ini akan kita gunakan di saat kita berurusan dengan orang tua, dengan saudara, dengan anak dan seterusnya. Jadi kunci menyadari bahwasanya itu salah, kemudian adukan kepada Allah, nanti Allah berikan pertolongan. Satu, jangan mengentengkan dosa, itu saja. Kalau diingatkan oleh ustadz atau ulama, Anda dalam dosa, jangan bicara repot banget gitu aja kok susah. Anda tidak akan ditolong. Tidak akan ditolong oleh Allah karena Anda sombong dengan dosa-dosa. Jadi siapapun ayo, hingga sampai nanti terus berlatih merenung sampai menitikkan air mata. Air mata itu penting. Artinya penyesalan sampai menangis itu penting. Bukan air mata bohongan. Air mata dari kesadaran. Sampai dikatakan bahwasanya, tanyakan kepada dirimu di saat kamu sendiri. Nangis yang istimewa kan saat sendiri, bukan di depan orang. Biarpun nangis di depan orang juga tidak dilarang. Tapi tangis yang dahsyat adalah di saat kita sendiri. Fadat ainah itu mengucurkan air mata di saat sendiri, tidak ada orang. Ada orang menangis di hadapan manusia, Nabi menegur, bukan dilarang menangis di depan orang. Akan tapi nangis yang hebat adalah di saat sembunyi. Dia menyesali dosanya. Dan jika engkau belum bisa menangisi karena dosamu, kalau engkau belum bisa menangisi karena dosamu, maka terus berusahalah untuk menangis. Terus hadirkan renungan bahwasanya dosa itu menjadi sebab Allah murka di alam barzah, di neraka, terus sampai engkau menangis. Jika ternyata engkau belum bisa menangis, terus berusahalah engkau untuk menangisi dosa. Jika engkau belum bisa menangis, terus berusahalah engkau menangisi dosa. Dan kalau ternyata masih terus belum bisa menangisi dosa, maka menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis. Maka terus berusaha untuk menangis. Jangan ragu siapapun Anda. Menyesali dosa jangan ragu. Dan kemudian kalau sudah orang bertobat siapapun dia, sejelek apapun sebelum itu, kabar gembira dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Makanya nanti setelah itu kita enggak boleh merendahkan pendosa. Pendosa enggak boleh kita rendahkan. Suatu ketika ada satu orang mabuk, dicambuk, dipukul. Para sahabat Nabi yang mengatakan, akhzakallah, semoga Allah merendahkan kau. Ini merendahkan orang yang mabuk. Jadi ada sahabat, baginda Nabi dengar sahabat Nabi di saat ada sahabat yang lain dipukul karena mabuk, ada sahabat Nabi yang mengatakan ahzakallah, semoga Allah merendahkan Nabi marah. Dengan orang yang merendahkan ini Nabi marah. Lalu Nabi mengatakan jangan kau tolong setan untuk mengembalikan dia kepada kemaksiatannya. Jadi kalau kita merendahkan pendosa, kita menjadi sebab pendosa itu adalah putus asa, kemudian akan balik lagi kepada dosa. Maka enggak boleh kita merendahkan orang yang melakukan maksiat dan sebagainya, enggak boleh. Akan tapi yang ada adalah kasih sayang. Kita berkasih sayang dengan pemabuk, dengan penjudi, bukan untuk kita rendahkan mereka. Dimulai dari panjatan doa. Ini melihat orang lain ya, dengan panjatan doa, ya Allah itu tetanggaku pada mabuk, ya Allah berikan pertolongan.
Jadikan besok tobat ya Allah. Ampuni ya Allah. Kita itu hidup, jangan merendahkan siapapun. Sok mentang-mentang dia sudah ahli ibadah merendahkan pendosa. Tak taunya pendosanya esok diampuni oleh Allah, ibadahnya dia tidak diterima oleh Allah. Berkasih sayang ada. Maka kami sampaikan kepada siapapun, hei orang yang jarang sholat, hei orang yang jarang sholat, kemudian masih berjudi, kemudian kadang mabuk, segeralah kembali kepada Allah, Tuhanmu Maha Kasih. Jangan menunda, khawatir keburu malaikat datang. Datanglah kepada pemohon ampun kepada Allah. Allah Maha luas dengan pengampunannya. Dan jangan putus asa. Kalau Anda putus asa, ada orang putus asa, itulah tanda dia memang terus bakal berada dalam kehinaan. Dan dia menjadi ahli neraka dengan keputusasaannya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.